حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فإن قيل قد زوج سيدنا علي كرم الله وجه بناته التي أمهن فاطمة الزهراء من غير بني هاشم، فقد أجيب ذلك بأن في ذلك الوقت لم يقصر انتشار من له الحق بهذا النسب الطاهر، بل هو موجود وحاضر، فلا يعصر اجتماع الكل ورضاهم بذلك. Sungguh mengawinkan Sayyidina Ali akan putri-putrinya, yang mana ibu dari putri-putrinya itu adalah Fatimah Zahra dari bukan selain Bani Hashim. Anak perempuan Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulsum dikawinkan beliau dengan Sayyidina Umar. Ibunya Ummu Kulsum adalah Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Umar bin Khattab itu bukan dari Bani Hashim, artinya kada sekupu. Nah, kenapa demikian terjadi? Faqad ujiba an dzalik, dijawab demikian bahwa pada itu waktu tidak banyak tersebar orang yang baginya hak pada ini nasab yang suci. Bahkan dia itu orang ada dan hadir, tidak sulit berhimpun seluruhnya dan ridhanya mereka dengan demikian. Nah, pada waktu itu orang-orang yang berhak untuk menjadi wali itu ada, terkumpul semua dan hadir. Sayyidina Hasan ada, Sayyidina Husain ada, Sayyidina Ali ada, dan semua itu ridha. Wa amma ba'da an kasuru wa intasharu bi aqtaril ardi, adapun sesudah banyak mereka tersebar di penjuru bumi, ta'azzara zalikal ijtima war ridha, maka sulitlah yang demikian itu berhimpun dan ridha. Sulit. Lianna hadzal haq li hadzal nasab, karena ini hak bagi ini keturunan Nabi, raji'un, kembali likulli man intasaba ilal hasanain, kembali kepada tiap-tiap orang yang ternisbah kepada Hasan dan Husain, wa ridha jami' auladihima, dan ridha sekalian anak Hasan Husain, muta'azzirun, tidak bisa sekarang ini paham. Jadi satu pendapat dari para ulama mazhab Hambali bahwa boleh seorang syarifah itu kawin dengan orang yang bukan sekufu asalkan disetujui oleh keluarga mereka di seluruh penjuru dunia, dan itu mustahil. Itu mustahil terjadi. Nah, apabila itu kada bisa, maka kada bisalah dikawinkan syarifah dengan orang yang bukan sekupu mereka, orang yang bukan setara dengan mereka itu. Pahamlah olehmu. Wa ba'dhum, sebagian ulama lagi, i'tamad riwayah al-ukhra min mazhabi Ahmad wa hiya adamu sihhatin nikah wa in radiyal awliya bi anna al-kafa'ata min haqqillahi ta'ala. Nah, kan Imam Ahmad ini ada dua pendapat. Imam Hambali ada dua pendapat. Satu,
boleh Syarifah itu dikawinkan dengan yang kada sekufu asal setuju semua orang yang habaib di seluruh dunia. Satu aja kada ketuju kada sah. Itu satu pendapat dari mazhab Hambali. Mazhab yang kedua, setuju kada sah, karena kafah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'in kila zakara al-fuqaha annal mar'ah iza uskitat kafa'atuha ma'a waliyal aqrab jaza nikahuha mimman la yukafi'uha wala i'tiraza hina idinil ab'ad ujiba bi anna ghayata ma zakarahu ghairul hanabilah rukhsatun faqat wal qa'idatu indahum anna ar-rukhas la tunatu bil ma'asi fayata'ayyanu hamlu dhalik idza lam yahsul syai'un minal itsmi wal haraj. Apabila dikata menyebutkan para ahli fikih bahwa perempuan itu bila digugurkan kufunya serta walinya yang dekat, abah wali yang dekat misalnya, boleh nikah si perempuan itu dari orang yang tidak sekufu akan dia. Asal perempuannya hakun, walinya yang terdekat mau, boleh. Dan tidak berhak ada wali yang jauh itu untuk mayatirat, untuk menentang. Wali yang jauh dong sana Marina itu wali jauh. Bila abahnya setuju, perempuannya setuju, walaupun kada sekufu itu sudah boleh. Ujar para ulama fuqaha tadi. Nah, dijawab itu dengan bahwa kesudahan yang menyebutkan akan dia oleh selain yang Hambali itu keringanan pakat saja. Dan kaidah di sisi mereka bahwa keringanan itu tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Maka tertentulah menanggungkan demikian bila tidak terjadi sesuatu daripada dosa dan kesulitan. Wa amma tazwiju syarifatin mimman la yukafi'uha binasabiha, adapun mengawinkan perempuan syarifah dari orang yang tidak sekufu akan dia pada keturunannya, payam bagi an la yadkhula fi umumi tilka rukhsah, itu sepatutnya tidak masuk pada umum itu keringanan. Jadi artinya seorang syarifah itu dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu pada nasabnya, itu kada bisa disebut satu keringanan. Lima fi dzalik minal iza wal ihanah lil aitrati tahirah, karena yang demikian itu menyakiti, menghinakan bagi zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dengan sebab ini syarifah dikawinkan dengan orang-orang yang tidak setara mereka dalam keturunannya, itu banyak orang-orang yang sakit hati di kalangan keluarga mereka, di kalangan para habaibnya, di kalangan para syarifah yang lainnya, itu banyak sakit hati. Fa ayyu musibah ma'siyatin fid din mislu izaihim, apa jua maksiat pada agama seperti menyakiti mereka itu keluarga Nabi. Li'anna fi dzalik, karena pada yang demikian itu mengawinkan syarifah dengan yang tidak sekufu itu izaan lin Nabi SAW, menyakiti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit kalau ada syarifah itu kawin dengan ahwal, dengan laki-laki biasa yang kada seketurunan daripada keturunan Nabi. Wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Siti Fatimah pun sakit hati kalau ada anak cucunya perempuan tuh kawin dengan yang tidak sebangsa dengan mereka. Lianna ahlal baiti, karena keluarga Nabi itu bid'atun minha, bagian dari Siti Fatimah. Wahia Siti Fatimah bid'atun minhu, bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sabata lil asli sabata hukmuhu lil far'i. Itu sudah kaidah.
Sesuatu yang sabit bagi asal, maka sabit pula hukumnya bagi cabang. Wa qad rawal Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Fatimah bid'atun minni. Ujar Nabi, Fatimah itu bagian diriku. Fatimah itu bagian diriku. Paman agdabaha, siapa yang membuat Fatimah marah, agdabani berarti dia membuat aku marah, ujar Nabi. Nah, sedangkan Fatimah itu marah, Fatimah sakit hati. Kalau ada Syarifah itu belaki lawan nang bukan habaib. Bila Fatimah sakit hati berarti Nabi pun tahun 4 juga sakit hati juga. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, inna Allah ta'ala yaghdabu li ghadabik wa yarda li ridak. Ujar Nabi bersabda, wahai Fatimah, sesungguhnya Allah itu marah bila mana engkau marah. Allah Ta'ala senang bila engkau senang, hai Fatimah. Wa man aza ahadan min waladiha, siapa yang menyakiti satu daripada anak Fatimah, faqad ta'arrada li hadzal khataril azim, sungguh dia melintangkan diri bagi ini bahaya yang besar. Nah, fa'ulima mimma taqaddama, maka diketahui dari keterangan yang telah lalu, annama abtabihi sadatu Banu Alawi, bahwa yang berfatwa dengannya para pemimpin habaib, alladzina hum khulasatu ahlil baitin nabawi, yang mereka itu merupakan inti daripada ahli bait Nabi, min annahu, dari bahwa la yajuzu nikahu syarifah, tidak boleh nikah seorang syarifah bigairi syarifin, dengan tidak dengan habib, artinya mutlakan mutlak itu. Wal haq, itulah yang benar, alladzi la yajuzu mukhalafatuhu, yang tidak boleh disalahi, wa la yas'una illa muwafaqatuhu, tidaklah luas akan kita melainkan mensesuai itu fatwa tadi. Wa alaihi amaluhum fi jami'il aqtar, atas itulah perbuatan mereka di segala penjuru. Wa tabi'ahum ala dzalika al ulama fi sairil amsar, mengikuti akan mereka atas yang demikian oleh ulama pada sekalian negeri-negeri. Itu kesimpulannya. Nah, dibahas mazhab ini, mazhab ini, mazhab itu, ini kesimpulannya bahwa tidak boleh nikah seorang syarifah dengan bukan selain syarif, dengan bukan selain habib, artinya. Tambihun ay hadza tambihun wa'lam annal khilafa la yasbutu bi mas'alatil kafa'ah min jihatin nasab illa idza lam yakun bi amrun minal wulat wal hukam, li'anna al ulama mujmi'una ala wujubi ta'atil umara bi ghairi ma'siyatin wa haram. Bahwa khilaf itu tidak sabit pada masalah sekufu dari jihad nasab, kecuali bila mana tidak ada padanya perintah daripada penguasa. Karena ulama sepakat bahwa wajib taat kepada pemerintah pada selain hal yang maksiat dan yang diharamkan. Wa qad zakara Sayyidul Allama Alawi Ibnu Ahmad As-Saghab radhiyallahu anhu fi hasyiyati ala Fathil Mu'in, anna daulatal Utsmaniyah qad asdarat awamiraha al-aliyah qadiman wa haditha bi an la yatazawwaja nisa'u sadatil ashraf ghairuhum. Daulah Utsmaniyah menerbitkan perintah-perintahnya yang tinggi sejak dulu dan sekarang, bahwa tidak boleh tidak mengawini akan perempuan-perempuan syarifah ghairuhum, selain syarif, selain para habib, artinya. Nah, fasaral man'u an tazwiji banatil ashraf bi ghairihim muttafaqan alaihi indal a'immah wa jami' ulama'il ummah wallahu alam. Jadi sepakat ulama
bahwasanya tidak boleh seorang syarifah itu kawin dengan seorang yang bukan dari bangsa mereka, dari bukan bangsa Habib, apapun alasannya, walaupun walinya setuju, walaupun ini setuju, tetap itu kada dibolehkan. Bil hassi ala mahabbati ahlil baiti, ma hukmu mahabbati ahlil baitin nabawi fi dinil Islam. Apa hukumnya mencintai keluarga Nabi dalam agama Islam ini? I'lam annahu minal masyhur wal ma'lum minal khas wal 'am anna mahabbata ahli baitin nabi wa dzurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam fardun 'ala kaffati ahli Islam. Mencintai keluarga Nabi, zuriat Nabi itu wajib atas seluruh kaum muslimin. Wa qad sabata fil ayatil qur'aniyah wa sunnatin nabawiyah al-hassu ala mahabbatihim wal amru bimawaddatihim. Sungguh sabit pada ayat Quran, sunnah Nabi, dorongan atas mencintai mereka keluarga Nabi dan perintah mencintai mereka itu. Wa daraja ala zalika ala musahaba wa tabi'in, dan menjalani atas demikian pemuka sahabat dan tabi'in wa a'immatus salaf al-muhtadin. Mal ayatul qur'aniyah adallatu ala wujubi mahabbatihim. Mana dalil Quran yang menyatakan wajib mencintai keluarga Nabi? Minal ayatil qur'aniyah adalla ala wujubi mahabbatihim qauluhu ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umat bahwa aku tidak minta upah dalam menyampaikan risalah. Aku kada minta gaji, jar Nabi, menyampaikan dakwah. Hanya satu yang aku minta ialah cintai keluargaku. Illal mawaddata fil qurba. Wa akhrajal Imam Ahmad wa Tabarani wal Hakim annahu lamma nazalat hadhil ayat qalu ya Rasulullah man qarabatuka haula'i alladhina wajabat alaina mawaddatuhum. Ujar Nabi, wahai sahabat, wahai kaum muslimin, aku tidak minta upah berdakwah, aku tidak minta upah menyampaikan risalah. Cuma yang satu yang aku minta, cintai keluargaku, cintai keluargaku. Ujar sahabat bertakun lawan Nabi, bertanya lawan Nabi, wahai Rasulullah, siapa kerabat engkau yang wajib kami cintai itu? Qala, jar Nabi, Aliyun, Ali, wa Fatimatu, Fatimah, wa banahuma, dan dua putranya Hasan dan Husain. Wa qala Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, qurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah pokoknya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi qouli ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, qala al-hasanah mawaddatu ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakarahu Zalabi fi tafsirihi. Itu Quran sudah jelas menunjukkan bahwa kewajiban mencintai keluarga Nabi dan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal ahadis allati tadullu ala wujubi mahabbatihim. Hadisnya pang adalah amal ahadis allati tadullu ala wujubi mahabbatihim bakatsirah minha ma ruwiya anil Abbas ibni Abdul Muttalib anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwamin idza jalasa ilaihim ahadun min ahli baiti qata'u hadithahum walladhi nafsi biyadi la yadkhulu qalba mri'in al-imanu hatta yuhibbahum lillah wa liqarabati. Ujar Nabi, ada apa mereka itu? Bila duduk kepada mereka salah seorang keluargaku, mereka berhenti bicara. Ada apa ya Nabi? Bapaniran datang ada keluar Nabi berdiaman. Apa aja Nabi kayak itu? Demi Allah, jar Nabi, tidak masuk
ke dalam hati seseorang iman sehingga dia cinta kepada keluargaku karena Allah dan karena keluargaku. Wa an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ujar Nabi, cintailah Allah. Cintai Allah. Kenapa cinta lawan Allah? Karena sesuatu yang Dia berikan kalian daripada nikmat-nikmatnya. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan keamanan, ketenangan. Cintai Allah karena Allah sangat baik kepada kalian. Wa ahibbuni, dan cintai aku, ya Nabi. Cintai aku. Kenapa mencintai aku? Lihubbillah, karena Allah cinta kepadaku. Cintai aku, ya Nabi, karena cinta Allah kepadaku. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintai keluargaku, ya Nabi. Cintai keluargaku lihubbi, karena kecintaanku kepada mereka itu. Karena kecintaanku kepada mereka. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala akhiru ma takallama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhir bicara Nabi sebelum wafat. Akhir bicara Nabi sebelum beliau wafat. Ujar Nabi, ukhlufuni bi ahli baiti, gantikanlah aku pada keluargaku. Gantikan aku pada keluargaku. Nabi kan menyayangi mereka, Nabi mencintai mereka. Nabi hendak wafat, lalu disuruh Nabi, gantikan aku, ya Nabi, pada keluargaku. Wa akhrajat Tabarani wa Abu Syai' annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi azza wa jalla thalatha hurumatin faman hafizahunna hafizallahu dinahu wa dunya wa man lam yahfazhunna lam yahfazillah dinahu wa dunya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mempunyai 3 kehormatan. Siapa-siapa yang menjaga yang 3 itu, Allah jaga agama dan dunianya. Siapa tidak menjaga yang 3 itu, tidak Allah jaga agama dan dunianya. Kila mahunna, dia orang, wahai Rasulullah, apa itu yang 3? Qala, jar Nabi, kemuliaan Islam itu mesti dipelihara. Jangan sampai Islam itu di bawah. Jangan sampai Islam. Yang ketiga, wa hurmat, kehormatan keluargaku, ya Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa takuna itrati ahabba ilaihi, sehingga zuriatku lebih dia cintai kepadanya daripada zuriat dia sendiri, sehingga keluargaku lebih dia cintai kepada dia daripada keluarganya sendiri. Itu hanya sempurna iman. Jadi kita lebih mencintai Nabi daripada diri kita seorang. Nabi mencintai zuriat Nabi daripada zuriat seorang. Lebih mencintai kula Nabi daripada kula seorang. Nabi macam itu sempurna iman seseorang artinya. Wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitih, artinya ihfazuhu, pelihara Nabi Muhammad, fihim, pada keluarganya, fala tuzuhum, jangan kau sakiti keluarga Nabi. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila min qarabati. Ujar Abu Bakar, demi Tuhan, di tangannya diriku, sungguh kerabat Rasulullah lebih ku cintai dari bahwa aku menghubungi kerabatku sendiri, min qarabati. Bitahdzir min bughdihim wa ta'arrud li adiyatihim. Ini perhatian, peringatan bagi kaum muslimin muslimat daripada membenci keluarga Nabi dan menyakiti mereka.
I'lam annahu qad warada minal ayat wal ahadis bit tahzir min bugdihim wa ta'arrud li adiyatihim syai'un katsir. Banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi yang mewaspadai kita jangan sampai benci kepada keluarga Nabi, jangan sampai menyakiti mereka. Artinya menzalim mereka. Menzalim itu orang siapa aja kada boleh. Tapi menzalim keluarga Nabi itu lebih kada bolehnya, lebih berat lagi dosanya. Falyahzaril muslim al-mushfiq ala dinihi min bughdi ahadin min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah takut seorang muslim yang sayang atas agamanya daripada membenci salah seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzalika yadurruhu, itu membahayakan bidinihi wa akhiratih. Kita boleh membenci keluarga Nabi, tapi yang dibenci itu kelakuannya. Nah, itu lain kisah. Mestinya keluarga Nabi ini katuju berbuat yang kada baik, kita kada senang lawan inya karena kelakuannya kayak itu. Nah, itu kada jadi masalah. Yang bahaya itu kita benci dengan inya karena dia keluarga Nabi. Nah, itu yang paling berbahaya. Aku muarem buan keluarga Nabi ini jar. Nah, itu kada boleh itu. Kalau kita membenci keluarga Nabi tapi bukan karena keluarga Nabinya, karena hal-hal yang maulah dia dibenci, kelakuannya, maksiatnya, itu disuruh kita. Disuruh. Jadi menandak kebencian itu, nah jangan sampai kita benci dengan keluarga Nabi karena dia keluarga Nabi. Nah, itu yang bahaya, yang merusak iman. Wa yu'addu bihi musian ila nabiyhi wa mu'diyan lahu sallallahu alaihi wasallam, dan dianggap dengan demikian itu menjahatkan kepada Nabi dan menyakiti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zakara al-ulama rahimahumullah ala hadis al-warida bi anna man aza ahlal baiti faqad azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyakiti keluarga Nabi, berarti dia menyakiti Nabi. Wa man azahu, siapa menyakiti Nabi, faqad azallah, menyakiti Allah. Wastahaqqal la'na wal azab, berhak dapat laknat, kutukan dan azab. Wadakhala, dan dia masuk bi khataril wa'id, pada bahaya ancaman al-warid bi qaulihi ta'ala innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan akhirat. Allah sediakan mereka azab yang menghinakan mereka. Wa qaulihi ta'ala wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, tidaklah patut bagi kalian itu menyakiti Rasulullah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fil khamsi ashabil kisah radhiyallahu anhum ana harbun liman halabahum wa silmun liman salamahum. Nabi bersabda pada 5 orang ashabil kisah. 5 orang ashabil kisah itu Nabi, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Aku berperangnya Nabi bagi siapa yang memerangi mereka, dan aku berdamai bagi orang yang berdamai akan mereka itu. Wa fil hadis aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abdul Muttalib inni sa'altullaha lakum salasa. Ujar Nabi, wahai Bani Abdul Muttalib, ini keluarga besar Nabi, kadangnya zuriatnya kada, termasuk sepupu-sepupu Nabi. Hai Bani Abdul Muttalib, aku minta kepada Allah untuk kalian 3 hal. Ikam Nabi ku doakan lawan Allah 3 perkara, wahai anak-anak Bani Muttalib. Sa'altuhu ayyusabbita qa'imakum, pertama aku minta kepada Allah agar Allah tetapkan yang tegak di antara kalian.
Yang kedua, wa yu'allima jahilakum, Allah ajari yang jahil di antara kalian. Yang ketiga, wa yahdiya dhallakum, Allah berhidayah yang tersesat di antara kalian. Nah, itu doa Nabi. Nabi minta kepada Allah agar keluarga beliau yang baik tetap istiqamah. Nabi minta kepada Allah keluarga Sidin yang jahil diberi ilmu. Nabi minta kepada Allah kula-kula Sidin yang tersesat diberi hidayah ke jalan yang benar. Dan doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuhu ayyaj'alakum, dan aku minta jertu Nabi kita kepada Allah bahwa Allah jadikan kalian juwada, pemurah, nujada, mulia, ruhama, penyayang. Falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam, jikalau ada orang yang berdiri tegak di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, wasalla, sembahyang di situ, wasama, puasa, summa mata, kemudian dia meninggal, wa huwa mubaghidun li ahli baiti Muhammad SAW, sedangkan dia benci kepada keluarga Nabi, dakhalan nar, dia masuk neraka. Artinya kayak apa aja orang tuh ahli ibadahnya kepada Allah, malam sembahyang, siang puasa, beribadah kepada Allah, mati tapi dalam hatinya ada menyimpan kebencian kepada salah seorang keluarga Nabi, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Kalau tidak guna artinya semua itu. Nah, fadhailu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Al-babu tsalis bima tashtamilu alaihi al-qulub minas sifat wal akhlaq. Bab yang ketiga pada sesuatu yang mengandung atasnya oleh hati daripada sifat dan akhlak. La tata'allaqut takalib illa bi af'alin muktasabatin bi anfusiha aw bi asbabiha. Tidak bergantung beban hukum kecuali dengan perbuatan yang diusahakan dengan dirinya atau sebabnya. Jadi ada istilah beban hukum wajib, haram, makruh, sunat, kecuali dengan perbuatan yang diusahakan. Orang yang berbuat di luar daripada ikhtiarnya itu kan ada hukum baginya. Misal orang maigau, ini berbuat macam-macam merahatan maigau itu. Maigau itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak diusahakannya. Nyajak ada sadar, itu kan ada bergantung hukum apa-apa di situ. Jadi la tata'allaqul takalib illa bi af'alin muktasabah. Di mana ada hukum, nah hukum itu adanya di waktu perbuatan yang diusahakan, yang disengaja, yang dikehendaki. Itu ada hukum di situ.
Wa ma tantawi alaihi alqulub darbani, bermula sesuatu yang meliputi atasnya oleh hati itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya ghairu muktasab. Hati kita ini kadang-kadang ada muncul dalam hati sesuatu yang di luar daripada usaha kita. Wala yata'allaqu taklif wal iqab illa bi asarih, dan tidak bergantung beban hukum di situ maupun siksa kecuali dengan bekasnya. Wa huwa anwa'un, dan itu yang pertama ini macam-macam. Ahaduha, salah satunya ala aklu, akal. Nah, akal itu ada sesuatu yang ada di dalam hati, yang diliputi oleh hati, ada akal. Nah, akal ini ghairu muktasab. Kalau kita mencari akal, kata Hawa, akal itu adanya di luar daripada kehendak kita. Akal itu adanya di luar daripada usaha kita. Ada orang kurang akal misal, berdosa lainnya, karena berdosa karena itu di luar daripada kehendaknya. Wa ba'dul ulumil hasila bil hawas, sebagian ilmu yang hasil dengan panca indera. Sebagian ilmu yang hasil dengan panca indera, terlihat, terdengar, itu kan menimbulkan beban hukum kepada kita. Terlihat orang bertelanjang, berdosa lah, ada, terlihat di luar daripada usaha. Terlihat yang baik berpahala lah, karena berpahala karena terlihat. Artinya kan ada usaha dari kita. Sedangkan pahala itu, siksa itu timbul daripada usaha. Wa ma la tasabbuba lil 'abdi fi husulihi min az-zunun wasyukuk wal awham wal ma'arifil ilhamiyah wal mukasyafatil ghaibiyah, dan sesuatu yang tidak ada sebab bagi hamba pada hasilnya sesuatu itu, sangkaan, keraguan, ma'rifat, ilham, dan terbukanya yang gaib-gaib. Nah, itu semua di luar daripada usaha kita. Itu karena menimbulkan apa-apa kepada kita, menimbulkan pahala atau menimbulkan siksa, itu kada. Karena itu datangnya di luar sebab kita. Nah, di luar sebab seorang hamba. Asani, yang kedua, kullu sifatin jibilliyatin karimatin mahmudatil asar. Tiap-tiap sifat yang tabiat, yang mulia, yang dipuji bekasnya, karrahmah wal haya wal ghairah was sakha. Setiap orang itu ada mempunyai dalam hatinya tabiat sayang, itu ada. Malu, cemburu, pemurah. Nah, itu kan akan mendatangkan apa-apa kalau itu sifatnya adalah tabiat, bukan dari hal yang kita usahakan. Asalis, yang ketiga, kullu sifatin jibilliyatin laimatin mazmumatil asar. Tiap-tiap sifat yang tabiat, yang tercela, dicela bekasnya, kal jubni wal bukhli wal ghilzah wal jafa. Takut, kikir, keras, renggang. Nah, itu ada semua dalam tabiat manusia. Ar-rabi'u, yang keempat, kullu siwasfin jibilliyin yuhmadu wa yuzammu li asbabihi wa azari. Tiap-tiap sifat tabiat yang dipuji, dicela karena sebab dan bekasnya, kal ghadab, seperti marah. Marah itu in kana lillah, jikalau karena Allah, humida sababuhu, dipuji sebabnya, wa asaruhu, bekasnya. Wa in kana lisyaitan, jika marahnya itu karena syaitan, zumma sababuhu wa asaruhu. Marahnya itu kada jadi apa-apa, kada menimbulkan taklif marahnya itu. Cuma marahnya itu menjadi baik
jadi mendatangkan pahala kalau marahnya itu karena Allah. Marah itu menjadi hukum yang kada baik kepada kita kalau marah itu dikarenakan syaitan, dikarenakan nafsu. Jadi kalau marahnya itu tabiat daripada manusia. Ada hukum dengan marahnya itu. Asani yang kedua yang diliputi oleh hati manusia al-af'alul muktasabah. Ada perbuatan-perbuatan hati yang diusahakan. Ini kalau kada diusahakan kada diisi itu hati kita. Ini harus diusahakan. Wahiyya darbani, ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya ghalibun yashqul ihtirazu minhu kal waswasah wa hadisin nafsi, seperti waswasah, cerita diri. Fayu'fa anhu, dimaafkan daripadanya, li'ausri ihtiraz minhu, karena sulit menjaga daripadanya. Kadang-kadang dalam hati kita ada timbul was-was. Dalam hati kita timbul kadang-kadang ada sesuatu yang keraguan terhadap Allah. Tapi itu timbulnya dalam hati kita yang sulit kita hindari. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Inna Allah tajawaza li hadhil ummah mahaddasat bihi anfusaha malam tatakallam au ta'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi ini umat sesuatu yang berbicara dia dengannya itu, yang berbicara dengannya itu akan dirinya, selama tidak ia berbicara dengan mulutnya atau dia perbuat dengan anggota tubuhnya. Masa kawan kita nih dapat nikmat, kada nyaman hati kita. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Selama kita kada berkata-kata yang kada baik atau berbuat sesuatu yang ingin menghilangkan nikmat dari orang lain itu. Itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Asani yang kedua, malaisa kazalikal ma'arif, seperti ma'rifat, wal i'tiqadat i'tiqad, wal zunun sangka kuat, wal khauf takut kepada Allah, wal raja mengharap rahmat Allah, wal mahabbah cinta kepada Allah, wal mahabah takut kepada Allah, wal sabri, wal jaza, wal afrah, wal ahzan, wal kufri, wal iman, wal khudu, wal khusyu, wal tawadu, wal tazallul, wal karaha, wal iradah, wal ghaflah, wal jahli, wal nisyan, wal bugdi, wal mukti, wal tawkir, wal tafakkur, wal tazakkur, wal tawakkul, wa nahwi dzalik min af'alil qulub al muktasabah. Nah, itu perbuatan-perbuatan hati yang diusahakan. Kalau hati kita cinta kepada Allah, kada bisa kalau kita kada usahakan. Kalau hati kita takutan lawan Allah, kalau kita kada usahakan. Nah, kita usahakan supaya hati ini takut kepada Allah. Kita usahakan hati ini supaya cinta kepada Allah. Nah, itu perbuatan hati yang diusahai. Kadang akan timbul hati seseorang itu bersifat tawadu. Kalau kada diusahai maka supaya ada tawadu. Kadang akan mungkin ada hati orang itu sabar kalau kada diusahai. Kayak apa supaya sabar? Nah, usahanya apa? Cari ayat-ayat Allah yang memuji sabar. Cari hadis-hadis Nabi yang memuliakan orang sabar, supaya kita jadi orang yang sabar. Itu diusahai. Nah, jadi perbuatan-perbuatan hati yang diusahai itulah yang ada taklif, ada hukum berpahala, ada hukum berdosa. Perbuatan-perbuatan hati yang datangnya di luar daripada usaha kita, nah itu kada ada beban taklif, kada ada istilah pahala, kada ada istilah dosa. Tapi kalau ada perbuatan hati yang dihasilkan melalui usaha,
baik itu yang baik jadi pahala, yang kada baik jadi dosa. Nah itu karena ada usaha daripada kita untuk menghasilkan, mendatangkannya. Wahia nau'ani, itu ada dua macam. Ahaduhuma al-wasail. Usaha-usaha perbuatan hati itu ada dua macam. Ada sifatnya perantara, kannawar al-mutawassal bihi ilal ma'arif. Seperti hati kita berusaha memikirkan yang disampaikan dengan pikir itu kepada yang ma'rifat, yang dikenal. Nah, kita hendak mengenali nama Allah misalnya, lalu kita berpikir. Nah, pikir itu adalah tawassul kita, jalan kita untuk mendapatkan pengenalan kepada salah satu nama Allah misalnya. Nah, itu jadi pahala kepada kita. Itu usaha. Wa ila dzununil wajibah, dan kepada sangka-sangka yang wajib. Wa kal khauf, seperti takut kepada Allah. Al mutawassal bihi ila taqwa, yang disampaikan dengan itu khauf ila taqwa, kepada takwa. Nah, kita berusaha supaya jadi orang yang takut kepada Allah. Takut ini adalah perantara. Perantara apa? Perantara untuk takwa, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha kita demikian, itu ada taklif di situ, ada beban pahala, bisa beban dosa kalau itu satu kejahatan. Nah, asani yang kedua al-maqasid wa hiya darbani, ahaduhuma ma la tawassula fi kal ikhlas wa fihi al-qurbat. Ikhlas itu kan ada tawassulnya. Lain kalau takwa, takwa itu ada tawassul. Kayak apa supaya takwa itu khauf, takut kepada Allah. Wasani ma huwa maqsudun wa wasilah kal ma'rifah. Ma'rifat itu wahiyya abdalul maqasid, paling abdal tujuan, ma'akauniha, serta keadaan ma'rifat itu wasilatan, perantara, ila kulli taat, kepada tiap-tiap taat. Jadi ma'rifat itu disebut wasilah bisa, disebut maksud bisa. Wa kal mahabbah, seperti takut kepada Allah, wal mahabbah, cinta kepada Allah, fa innahuma maksudani, itu maksud. Wa wasilatani, dan pula itu perantara, ila taatil muhibbin wal haibin. Jadi mahabbah itu tujuan iya, maksud iya, perantara iya. Yang namanya cinta, yang namanya takut kepada Allah, itu bisa dikatakan maksud yang kita tuju, tapi itu pula sebagai perantara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut kepada Allah jadi mudah berbuat taat, dengan cinta kepada Allah jadi mudah berbuat taat. Nah, jadi takut dan cinta itu bisa diartikan maksud, bisa diartikan wasilah, perantara. Wa min af'alil qulub ma huwa wasilatun ilal ihsan al-qasir wal muta'addi wal isa'atil qasirah wal muta'addiyah. Sebagian daripada perbuatan hati ialah jalan kepada berbuat baik yang pindik dan yang berkepanjangan, dan kepada kejahatan yang pindik dan kejahatan yang berkepanjangan. Ka iradati naf'in nas, seperti menghendaki memberi manfaat kepada manusia. Fa innaha wasilatun, itu perantara, ilal ihsan ilaihim, kepada berbuat baik kepada manusia. Kama anna iradata durrihim, sebagaimana menghendakinya hati memudaratkan orang lain, itu wasilatun, perantara, ilal isa ilaihim, kepada berbuat jahat kepada mereka. Nah, panazkuru baban bi ma'muratil qulub ala ikhtilafi anwa'iha wa baban bi manhiyatiha ala ikhtilafi asnafiha. Kami akan menyebutkan bab tentang apa-apa yang disuruh bagi hati atas bermacam-macamnya, dan bab apa-apa yang dilarang bagi hati atas bermacam-macam asnafiha, kelompok-kelompoknya. Nah, al-babur rabi fi ma yata'allaqu bil qulub wal jawarih minal ahkam. Apa-apa perkara yang disuruh hati kita melakukannya.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.